Bisa nggak sih kita ini ikut balapan jadi driver F1 kayak driver-driver terkenal itu kayak Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Max Verstappen? Jawabannya bisa kalau kalian punya 4 poin ini. This is no ordinary sport. This is Formula One. Nih, Formula One merupakan ajang balap mobil open wheel paling terkenal dan kasta paling tinggi yang pernah diciptakan oleh manusia. Balapan Formula One ini dinaungi oleh FIA atau Federation International Automobile, yang dimana Formula One ini menyampurkan antara kemewahan, kecepatan, dan ketepatan. Balik ke pertanyaannya, bisa nggak sih kita jadi pembalap F1? Kita nih yang nyupir jadi pembalap F1? Jawabannya bisa banget ya. Tapi ada tapinya. Kalau kalian punya 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, skillful. Kalian tahu lah ya, F1 ini bukan mobil biasa. F1 ini bukan mobil yang diproduksi massal. F1 ini jet darat. F1 ini kenceng banget. Terakhir, rekornya 372 km per jam kecepatannya, dipegang sama Valtteri Bottas dari tim Williams. Jadi kalian harus tahu nih, F1 ini bukan mobil biasa, tapi mobil luar biasa. Oleh karena itu, kita ini harus punya skill yang sangat mumpuni buat bisa nyupir dan mengendalikan mobil F1 tersebut. Kalau kalian nggak punya skill, hati-hati. Kita nggak mau kan kejadian yang enggak. I am stupid. Nah, skillful ini tuh bisa didapat dari kalian belajar karting. Belajar karting dari kecil, jadi nanti kalian akan tahu bagaimana suasana balapan tersebut. Kalian akan tahu bagaimana G-force itu berpengaruh apa ke badan kita. Ya. Jadi skillful yang dibilang di sini itu kalian bukan hanya nyupir, tapi kalian harus bertahan hidup di dalam jet darat tersebut. Ya, seperti itu. Yang kedua itu ada jalur masuk ke F1. Oke, ini menarik karena ini sangat kompleks. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya, kalau kita ingin masuk ke F1 itu selain butuh uang, kita juga harus melewati beberapa fase kehidupan. Yang pertama, kita ada karting. Balik lagi ke karting. Jadi karting ini merupakan dunia pertama seseorang yang akan menjadi pembalap profesional. Ya, yang dimana di karting ini kalian ini harus juara ya. Kalian harus juara nasional maupun internasional yang nantinya bisa dilirik ke Formula 4. Apa itu Formula 4? Nah, ini dia. Jadi tingkatan formula itu ada 4, yaitu ada Formula 4, Formula 3, Formula 2, dan Formula 1. Yang dimana ketiga Formula 4, Formula 3, Formula 2 hanya ada satu tujuan, yaitu apa? Formula 1. Ya, balik lagi, Formula 1, ajang paling gengsi yang pernah ada itu. Nah, di Formula 4 ini sudah beda banget dari namanya karting. Kalau karting kalian masih polosan, kalian mungkin ada karting yang punya gigi atau persneling ya, yang bisa gantian gigi. Nah, ada yang cuma gas rem doang gitu. Kalau di Formula 4 ini sudah beda banget guys, yang dimana ketepatan, kenyalian, uji tangguh sudah ada, dan dimana di Formula 4 ini ada yang namanya aerodinamika. Aerodinamika ini merupakan salah satu
ada di dunia formula gitu. Jadi kalau di karting kalian hanya balapan menggunakan mesin dan insting, di Formula 4 kalian lebih kompleks lagi, yaitu ada yang namanya aerodinamika dan kecepatan mesin dan ketepatan manusia. Next, lanjut di Formula 3. Nah, kalau kalian mau masuk ke Formula 3, kalian ini di Formula 4 harus kompeten guys, harus top 10, harus juara, pokoknya harus menonjol lah di antara yang lainnya, baru bisa dilirik oleh tim Formula 3. Nah, di Formula 3 ini juga sama seperti Formula 4. Jadi Formula 3 ini merupakan tingkatan atas setelah Formula 4 untuk menuju Formula 1. Nah, perbedaannya itu aerodinamikanya lebih kompleks, mesinnya berubah, dan jenis mobilnya berubah. Dan itu juga akan sangat sulit dikendalikan kalau kalian nggak punya skill gitu. Ya, setelah di Formula 3 kita ada Formula 2. Nah, ada yang menarik nih ya, di Formula 2. Sebelumnya dari kita Formula 3 naik ke Formula 2 ini jujur juga sangat kompleks banget dan lebih parah lagi karena di Formula 3 kita sudah bermain namanya apa itu Super License, FIA Super License. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya ya. Jadi setelah Formula 3 menuju ke Formula 4 itu Formula 3 ke Formula 2. Jadi kalian ini harus kompeten banget, minimal top 5 atau juara mulu yang bakal bisa dilirik sama Formula 2, tim-tim Formula 2. Yang dimana Formula 2 ini merupakan gerbang terakhir kalau kalian real mau masuk F1. Jadi kalau kalian udah di F2 nih, wah kalian ini udah selangkah lagi lah. Tapi belum tentu juga kalian bisa langsung masuk ke Formula 1 setelah ke Formula 2 ya. Soalnya banyak pembalap-pembalap yang kayak Sean Glell, terus banyak yang lainnya itu terlempar dari Formula 2 ke balap-balapan yang lain kayak di WEC, kayak Le Mans, kayak seperti itu. Jadi di Formula 2 ini lebih kompleks lagi, yang dimana sudah bermain dengan Super License, juga aerodinamikanya berubah, dan juga insting kalian harus lebih akurat lagi. Baru kalian bisa masuk ke Formula 1. Itu juga kalau ada yang mau ngambil kalian. Next, yaitu ada yang namanya FIA Super License. Nah, ini kompleks. Jadi FIA Super License itu merupakan SIM-nya pembalap. Jadi kalau kita kan, misalnya kalau kita mau nyupir motor atau nyupir mobil, kita butuh SIM, yaitu surat izin mengemudi, ya, yang bentuknya kartu merah itu. Nah, kalau kalian mau balapan di Formula 1, kalian tuh harus punya yang namanya FIA Super License. Ya, itu tuh diterbitinnya karena untuk menaungi atau memberikan sebuah peraturan buat orang-orang yang emang udah layak bisa ikut ke dunia balap atau belum. Jadi itu juga sangat kompleks. Ini tuh dimulai dari Formula 3 yang tadi sempat kita bahas juga. Jadi di Formula 3 dan Formula 4 itu kalian tuh harus ngumpulin yang namanya FIA Super License. FIA Super License itu banyak tingkatannya. Kalau kalian misalkan juara 1 di tingkatan Formula itu kalian dapat 40 poin. Nah, untuk kalian bisa menyupir atau nyetir nih mobil F1 yang sering kita lihat seperti Charles Leclerc, Lewis Hamilton, kalian itu harus punya super license minimal 40. Ya, 40. Dan kenapa tadi dibilang F2 ini merupakan kayak seleksi terakhirnya gitulah, karena F2 ini merupakan penyumbang FIA Super License paling banyak di tingkatannya. Nah, jadi tingkatan Super License ini paling tinggi adanya di Formula 2. Jadi nggak heran kenapa orang di Formula 2 tuh udah semangat banget buat masuk ke Formula 1 karena saking susahnya itu.
Ditambah harus dapetin super license seperti itu. Super license sendiri itu dipertegas di tahun 2015 guys, karena adanya insiden Max Verstappen di umur 16 tahun atau 17 tahun. Dia udah dikontrak oleh Toro Rosso, yang dimana dia belum dapet SIM nyupir mobil komersial biasa kayak kita, tapi dia udah bisa nyupir mobil F1. Itu kan kayak Anda nggak bisa nyupir mobil di jalan raya, tapi Anda bisa nyupir jet tempur yang bisa nembus 375 km/jam. Itu kayak mustahil banget kan. Itu baru mulai dipertegas kayak kita FIA mempertegas bahwa kalau pembalap F1 ingin masuk ke dunia balap harus punya FIA Super License, dan itu susah banget didapetinnya yang tadi kita bilang. Oke. Next, the one and only, mungkin ini merupakan sebenarnya yang tadi kita omongin ini, kalau nggak ada satu faktor ini, kalau nggak ada satu poin ini, hancur. Oke. Yang keempat, yang terakhir. Oke. Kalian harus punya budget dan sponsor. Iya, balik lagi ujung-ujungnya uang. Karena kalian tahu kenapa banyak pembalap-pembalap yang gugur atau tidak jadi. Misalkan udah di F2 nih, terus dia nggak lanjut ke Formula One, atau mungkin di F3 dia mau lanjut F2 nggak bisa, atau banyak kayak contohnya Saint Gelel seperti itu, malah dia pindahnya ke ajang balap yang lain, bukan ke Formula One. Ya bisa dibilang itu ada hubungannya dengan budget atau sponsorshipnya. Jadi dimana kita tahu Formula One ini olahraga mahal ya, bisa dibilang, karena mobil-mobil yang sangat mahal, dan itu juga lap berjalan. Jadi kita research dalam balapan, jadi mau nggak mau kita harus ngegelontorin banyak duit ya. Yang tadi kita bilang kalau dari karting aja itu udah menghabiskan banyak biaya. F4, F3, F2, dan bahkan masuk ke F1, kalian harus punya budget yang banyak banget, dan harus punya sponsorship yang bakal nge-backingin kalian, yang bakal nempel di baju kalian ini gitu. Jadi walaupun kalian, ya sebenarnya 50-50 sih, walaupun kalian jago tapi kalian nggak punya sponsor atau budget, sama aja. Kalau kalian gak jago-jago banget tapi punya sponsor dan budget, juga sama aja. Jadi sama aja sebenarnya, 50-50, nggak ada bedanya. Dan ini merupakan polemik yang banyak yang diomongin ya sama fans-fans F1 ini juga, kayak diambil contoh kayak Lance Stroll. Banyak orang yang bilang dia ini nggak kompeten di F1, tapi karena ayahnya yang punya timnya, jadi dia bisa masuk, bisa balapan walaupun nggak kompeten banget. Dia top 10 aja jarang kayak gitu. Sama adanya Esteban Ocon. Kalau kalian tahu Esteban Ocon ini, dia merupakan keluarga yang ada tapi nggak seada pembalap-pembalap F1 yang lain gitu loh. Jadi ayahnya Esteban Ocon ini tahu kalau Ocon ini punya bakat di menyupir di balapan. Ayahnya nggak mau ngecewain itu, dan ayahnya bersikeras menjual seluruh hartanya dan tinggal di karavan buat ngebiayain Esteban Ocon. Dan sekarang yes, dia jadi pembalap F1 terkenal ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah kita bisa jadi pembalap F1? Bisa. Kalau kalian punya 4 poin yang di atas tadi. Kalau nggak punya, ya seperti itu, kayaknya mustahil. Seperti itu. Mungkin dari video ini segitu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.